Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Derajat Dermawan dengan NIM 2313453, jurusan Bimbingan Konseling Islam semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian keunikan individu dari teori Gordon Allport. Ya, langsung saja kita akan lanjut ke pembahasan. Jadi, dalam pengertian keunikan individu, teori Gordon Allport itu memiliki poin-poin penting, yang mana ada keunikan individu, pendekatan Allport terhadap kepribadian, konsep sifat-sifat, traits dalam kepribadian, aplikasi dan implikasi dalam kehidupan, kritik, serta kesimpulan. Ya, jadi keunikan individu dalam psikologi kepribadian mengacu pada pandangan bahwa setiap orang memiliki karakteristik, sifat, dan pengalaman yang membedakannya dari orang lain. Keunikan ini mencakup kombinasi dari faktor biologis, psikologis, dan lingkungan yang membentuk kepribadian seseorang. Dalam konteks psikologi kepribadian, keunikan individu berarti bahwa setiap orang yang memiliki cara berpikir, merasakan, dan bertindak yang khas, sehingga tidak ada dua orang yang sepenuhnya identik dalam kepribadian mereka. Ya, jadi dalam keunikan individu di teori Gordon Allport ini, bahwasanya setiap individu itu mempunyai sifat atau ciri khas yang tersendiri atau masing-masing. Jadi tidak ada dua orang yang sepenuhnya identik dalam kepribadian mereka. Dari segi karakteristik, sifat, pengalaman itu pasti semua orang berbeda, walaupun dengan keluarga yang sama atau keturunan yang sama. Seperti itu. Ya, di sini kan ada konsep keunikannya. Keunikan individu menurut Allport diuraikan melalui beberapa prinsip utama. Ada kepribadian sebagai entitas individual, bahwasanya Allport percaya pendekatan ideografi, yang mana ideografi ini ada mempelajari individu secara mendalam, itu lebih relevan daripada pendekatan nomonetik, mencari hukum umum. Pendekatan ideografik memungkinkan peneliti memahami kepribadian secara detail, termasuk latar belakang unik individu. Terus juga ada fungsi proprium, yang mana proprium ini adalah istilah Allport untuk menggambarkan aspek-aspek diri yang membentuk identitas seseorang. Ini mencakup perasaan kontinuitas diri, perasaan memiliki, tujuan, keinginan untuk berkembang dan meningkatkan diri. Dan juga ada motivasi proaktif. Allport berpendapat bahwa manusia bukan hanya reaktif terhadap lingkungan, tetapi juga proaktif, menciptakan dan mengejar tujuan pribadi. Seperti itu. Yang kedua ini ada pendekatan Allport terhadap kepribadian. Jadi dalam teori Allport ini menekan bahwa setiap individu adalah sesuatu yang unik, dan psikologi kepribadian ini harus berfokus pada pemahaman individu secara holistik. Pendekatannya itu mencakup dari individualitas dan konteks dinamis. Di dalam individualitas ini, Allport percaya bahwa kepribadian seseorang tidak dapat direduksi menjadi sekumpulan sifat-sifat yang universal. Sebaliknya, setiap individu memiliki kombinasi sifat yang unik. Jadi, di individualitas ini, Allport sangat percaya kepribadian seseorang itu tidak dapat direduksi menjadi sekumpulan sifat-sifat yang universal. Jadi, setiap individu itu memiliki kombinasi sifat yang sangat unik tersendiri. Di sini juga ada konteks dinamis. Kepribadian mencerminkan sistem dinamis
dari proses psikologis yang terus berkembang berdasarkan pengalaman hidup individu. Nah, jadi seiring berjalannya waktu, Alport itu percaya bahwasanya kepribadian itu mencerminkan dari proses psikologis individu itu tersendiri. Jadi setiap individu terus berkembang berdasarkan pengalaman hidupnya sendiri. Yang ketiga ini ada konsep sifat-sifat traits dalam kepribadian. Konsep sifat-sifat traits dalam kepribadian ini adalah kerangka yang digunakan untuk memahami pola perilaku, pikiran, dan emosi yang relatif konsisten pada individu dari waktu ke waktu dan situasi tertentu. Gordon-Allport adalah salah satu pelopor teori sifat serta membagi sifat menjadi 3 kategori utama, di mana sifat-sifat itu ada cardinal traits, terus central traits, dan juga ada secondary traits. Nah, dalam cardinal traits ini adalah sifat dominan yang mempengaruhi hampir semua aspek. Contoh untuk kehidupan seorang individu ini adalah Aldea dengan sifat kepemimpinannya dalam perjuangan tanpa kekerasan. Contoh kecilnya seperti itu. Dan juga ada central traits. Sifat ini yang membentuk kepribadian seseorang tetapi tidak mendominasi seluruh perilaku. Biasanya 5-10 sifat utama seperti kejujuran, keramah tamahan, atau ambisi. Dan juga ini ada secondary traits. Sifat yang lebih situasional dan kurang konsisten. Contoh, preferensi makanan atau selera musik itu kan setiap orang berbeda-beda ya, karena tergantung situasi. Ketika seseorang individu ini sedih, mereka akan mencari atau mendengarkan lagu yang menurut dia relevan akan diri dia tersebut ya. Yang keempat ini ada aplikasi dan implikasi dalam kehidupan. Aplikasi dan implikasi dalam kehidupan adalah pemahaman Allport tentang keunikan individu memiliki berbagai aplikasi seperti psikoterapi, pendidikan, manajemen, dan kepemimpinan. Nah, di dalam psikoterapi ini adalah pendekatan individu memungkinkan terapis membantu klien berdasarkan pengalaman dan sifat spesifik mereka. Kedua, pendidikan. Guru dapat memahami bahwa setiap siswa memiliki cara belajar yang unik. Tiga, manajemen dan kepemimpinan. Pendekatan personal dalam memahami sifat bawahan atau rekan kerja dapat meningkatkan efektivitas kerja sama tim. Jadi dalam kesimpulan teori Gordon-Allport ini dan juga kritik, saya beranggapan tentang keunikan individu ini adalah bahwa setiap orang memiliki kombinasi sifat, pengalaman, motivasi, dan cara berpikir yang khas yang membedakannya dari orang lain. Keunikan ini tercipta melalui interaksi faktor biologis, psikologis, dan lingkungan yang membentuk kepribadian seseorang secara dinamis dan terus berkembang. Pendekatan ideografik seperti yang ditekankan Gordon-Allport menunjukkan pentingnya memahami individu secara mendalam daripada hanya mencari pola umum. Terus juga keunikan individu ini menjadi dasar untuk menghargai perbedaan, meningkatkan empati, dan mendorong perkembangan pribadi, sekaligus memberikan wawasan penting dalam berbagai bidang seperti pendidikan, psikoterapi, dan hubungan sosial. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.